agenda hari ini apa Bang, kalau boleh tahu Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang saya hormati, yang kami hormati teman-teman pers ya, teman media. Jadi memang hari ini klien kami, Sarwenda, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, telah datang ke Polda Metro Jaya, ya, unit cyber, ya, terkait dengan akun TikTok yang dulu pernah viral, ya, yang melakukan fitnah terhadap klien kami dan anaknya, ya, Thalia. Ya, jadi ini adalah laporan dari RO, ya, dari RO. Kami sebagai klien kami sebagai saksi korban, ya, saksi korban. Bagaimana saksi korban ini adalah pihak yang sangat dirugikan terhadap viralnya akun ini, ya, akun TikTok Vinarat, ya, yang mana tadi sudah ditanyakan kepada klien kami sekitar kurang lebih 16 pertanyaan kurang lebih, ya. Lalu juga kami berbicara dengan penyidik juga. Kami sangat berharap bahwa pelakunya bisa ditemukan, ya. Memang progres dari case ini juga sudah cukup baik, ya. Jadi akun Vinarat ini sudah dipanggil juga, sudah diperiksa. Tapi kita serahkan semuanya nanti bagaimana hasil akhirnya kepada pihak penyidik. Ya, yang pasti kami berpesan kepada semua pihak, jangan lagi melakukan hoax-hoax, ya, jangan lagi melakukan fitnah-fitnah melalui media sosial ataupun hal-hal baik TikTok, baik YouTube, ya, itu akan kami laporkan, ya, terutama apalagi yang menyangkut soal anak, ya, Bu Enda, ya. Jadi memang Bu Enda ini konsisten terhadap anak, dia akan terus memperjuangkan hak-haknya, memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jadi 16 pertanyaan sudah dijawab oleh klien kami dengan sangat baik, ya, dengan memberikan bukti-bukti yang cukup akurat, dan nanti selebihnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Si mungkin sampai sekarang masih ada yang menghujat atau gimana sih di sosial media mungkin? Mungkin teman-teman lebih tahu lah, ya, tapi setahu kami setelah kami melakukan tindakan semuanya sudah berkurang, ya, alhamdulillah, ya. Ya, semoga dengan tindakan ini udah sampai di sini bisa makin jerah. Jadi ini adalah salah satu tindakan nyata dari klien kami. Ya. Cik, mungkin 16 pertanyaan lebih ke arah mana mungkin, Cik? Mengenai hal apa aja? banyak lah, ya. Ya, banyak. Jadi kita serahkan bukti, ya, bukti-bukti bahwa memang anak itu adalah memang anak dari klien kami, ya. Kan di sana kan mereka memfitnah, ya, akun itu memfitnah bukan anak klien kami segala macam, ya. Kami juga nggak paham, ya, klien kami juga bingung. Klien kami itu seperti ada pihak yang tidak suka terus-menerus gitu, ya. Jadi kami pelan-pelan kita akan hadapi juga sampai memang kami akan tahu siapa sih pelaku sebenarnya nantinya, ya. Tapi yang pasti kita jelaskan semua buktinya bahwa apa yang disampaikan di akun TikTok Vinarat itu tidak benar sama sekali, ya, dan ini menjadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan asal bicara dan jangan melakukan fitnah-fitnah, ya. Berarti menutup pintu damai nggak sih, Ci? Dan akan terus proses hukum aja, Ci, gitu? Sementara saya menjadi saksi, ya. Ya, saksi korban, ya, yang mana memang nanti itu coba didiskusikan dengan pelapor. Tapi kalaupun memang ditanya, klien kami pernah bilang bahwa untuk memberikan efek jerah, ya, kami tidak akan semudah itu untuk memaafkan. Kita harus lihat tindakan nyatanya juga, ya kan. Jangan dibilang memaafkan lalu mengulangi lagi, kan kita nggak tahu, ya. Tapi yang pasti ini biar ada efek jerah, ya. Cik, mengenal nggak sih sosok di balik Vinarat ini? Enggak, kebetulan enggak kenal, enggak tahu, enggak siapapun ada kehadiran orang itu, manusia itu nggak tahu. Udah pernah bertemu mungkin? Nggak pernah juga, kan nggak pernah. Jadi nggak tahu sama sekali. Bunda, ternyata laporan ini kan terus berjalan dan sudah dipanggil juga katanya terlapornya. Mungkin ada alasan juga karena ini di tangan cukup sensitif begitu. Ya, semua. Tapi jujur ini, ya, tapi jujur ini pertama kalinya aku ke sini, jadi aku lumayan deg-degan sebenarnya. Tapi ya untuk anak apapun, dan lama-lama kan capek juga, ya, kalau diomongin terus, ya. Jadi kayaknya harus ada tindakan nyata supaya hoax itu tidak makin bertebar. Ada harapan juga mungkin dari Bunda supaya terlapor ini terus ditingkatkan statusnya, mungkin sampai ke persidangan, mungkin sampai ke hukuman juga. Ya, jadi begini, ini belum final. Jadi memang tadi kita diskusi dengan penyidik bahwa Vinaratnya sudah pemilik yang membuat akunnya sudah diperiksa, tapi ternyata informasinya adalah dia sempat menjual handphone itu, ya.
Lalu siapa yang menggunakan setelah itu, ini lagi dicari. Ya, jadi kita tunggu lagi, tapi sekali lagi kami terima kasih kepada pihak polisian yang serius menangani perkara ini. Tapi besar harapan kami untuk mendapatkan pelaku sebenarnya. Jangan selesai sampai di sini karena efek jerah ini harus ada pada pihak-pihak itu. Ya, nanti bagaimana setelah ditangkap baru duduk bersama dengan kami untuk bagaimana apakah dimaafkan oleh klien kami, itu nanti urusan nanti. Tapi kami berharap kita dapat dulu siapa pelaku sebenarnya. Cik, nanti kedepannya akan seperti ini juga nggak kalau misalnya ada yang beli lagi akan langsung melaporkan apa bagaimana? Kita lihat nanti aja. Talia gimana Bun? Talia Iya, ada sempat pembatasan main tahu nggak sih atau gimana? Kalau dia emang ada pembatasan main sosmed, tapi kan orang di sekitar dia main sosmed gitu. Maksudnya saya bisa jaga dia, tapi saya nggak bisa jaga lingkungannya dia, ataupun teman-temannya dia, atau orang itu tiba-tiba ketemu dia, nanya-nanya dia gitu. Jadi ya saya memberikan dia pengertian juga, dan yang pastinya kenapa saya bisa sampai ada di sini ya karena saya mau anak saya tahu, gimana pun saya pasti akan membela anak saya, dan saya akan ngeluarin fakta-fakta yang benar gitu. Jangan ntar berita hoax ini itu, ntar anak saya dikatain orang, ntar anak saya malah terganggu secara psikologisnya. Saya nggak mau. Terganggu seperti artinya Talia psikologis. Ya saya sangat menjaga sih. Memberi pengertiannya seperti apa sih Cik, sampai dijelasin segala macam detailnya? Jelasin secara perlahan, dan untungnya dia selalu ngomong apa aja yang dia dapat beritanya gitu. Jadi ya cukup sekedar apa yang dia dapat saya jelaskan saja. Jadi kalau misalnya sekarang umurnya menurut saya belum cukup saya jelaskan apa berita di luar sana yang sangat kejam ini, ya kan? Jadi perlahan aja. Perlu pendampingan ini nggak psikolog gitu untuk? Psikolog ada? Sudah Pak. Pendampingan berapa lama selama ini? Masih rutin. Artinya Terima masih kasih. perlu Oke. ini. Terima kasih ya. Bang, buktinya apa mungkin tadi yang dibawa? Ya, Boleh tadi sedikit? kan Saya antarin dulu ya. Bun, Oke. Terima kasih. soal Iya, O-nya makasih mungkin ya. Bu sedikit Bun. Kita tinggal sama Oh Bun, katanya Bun, kenapa Bun? Apa katanya? Waduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.